Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kalau jamnya segini berarti saya ada di Bali Post Talk, dan kali ini Bali Post Talk sedikit mengangkat tentang persoalan ekonomi, dampak ekonomi dari pandemi, dampak ekonomi dari pembatasan kegiatan masyarakat yang tentu luar biasa ya. Ada keluhan yang selama ini ya, kita ternyata harus mementingkan kesehatan, ekonomi agak disingkirkan. Nah, bagaimana tanggapan dari para pengusaha? Saya sedang berada dengan narasumber saya, Pak Panudiana Kun. Beliau adalah pengusaha senior yang sudah lama malang melintang di bisnis di Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Om Swastiastu, ya. Gimana, sehat ya Pak Kun ya? Sehat ya. Dengan Pak Kun ini saya selalu sehat terus. Ada walaupun umur senior tapi sehat. Gitu. Gimana Pak Kun, sudah hampir setahun dan ada PPKM sekarang ini Pak Kun. Kayak mungkin kondisi kita, UMKM kita ya, seperti apa sekarang ini Pak Kun? Jadi ini kan semua itu kena bidang. Ya. Kenapa? Ini udah 10 bulan, mulai bulan Maret ekonomi kita minus ya. Memang kita nggak menduga. Tapi saya dari awal itu sudah sebelum bulan Maret saya sudah ngomong akan kena krisis Bali itu. Dan krisisnya tidak hanya cukup setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Selama nanti diketemukan semua masyarakat divaksin, mungkin kita akan cepat recovery lah begitu. Ya. Tapi kalau menurut Pak Kun kira-kira sampai 3 tahunan ya, kalau kita akan seperti ini. Karena ini kan pelaksanaan vaksinasi kan take time juga, kan harus 2 kali kan. Dan ini nanti kan efeknya kayak apa? Kita harapkan efektif 87% lebih kan dari vaksin itu. Negara lain pun masih begitu juga, nyoba, Amerika juga gitu, Eropa, Australia, di mana-mana. Jadi memang perusahaan itu semua kena. Jadi UMKM itu kan memang kalau kita ngomong ya, bisnis itu yang paling besar di Indonesia. Memang konglomeratnya ada, tapi yang hotel terbesar. Tapi itu kan sebenarnya membantu pengusaha UKM, ya, baik itu yang di mall, baik yang di toko-toko, baik itu di warung-warung, itu begitu. Jadi semua terkena. Yang besar aja kena, yang bawah juga kena. Kecil, ya? Karena ini semua masyarakat gitu, termasuk pekerja gitu, pekerja pariwisata yang dulu kerja di luar negeri di kapal pesiar. Sekarang udah pulang kampung, sekarang di desa. Dulu tiap bulan bisa ngirim uang $500, $1.000, mungkin ada yang lebih. Nah, sekarang ini itu jumlahnya lumayan, 24.000 orang. Karena dulu memang menjanjikan semua kan, kerja di pariwisata itu kan ada ya pelayaran internasional, macam-macam. Nah, UMKM Bali juga tergantung dari situ. Misalnya pedagang sayur, pedagang telur, pedagang ayam, pedagang bebek, pedagang buah juga sama, itu kan dijual ke pasar. Pasar itu ada yang beli. Untuk apa? Restoran besar, restoran kecil, industri rumah tangga, untuk hotel dan sebagainya. Sekarang ini semua turun sampai 90%. Tadi dulu pedagang sayur katakan bisa 1 ton sehari, ya sekarang paling bahkan berapa? Tidak 20%-nya. Mereka berproduksi tapi nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Entah itu yang petani organik, apapun begitu. Karena hotelnya isi cuma 5%. Kalau katakan 100 kamar, isi cuma berapa? Kan gitu kan? Jadi nggak ada yang anu. Dan sekarang kebanyakan hotel-hotel memperlakukan room only. Jadi hanya kamar doang. Jadi restoran belum dibuka karena memang mungkin sesuai permintaan aja. Yang dijual pun yang sampel-sampel, hanya nasi goreng, mie goreng, sama continental breakfast yang sederhana. Karena nggak bisa menghargai semua karyawan yang ada. Ini contoh. Dan itu memang sekarang kalau kita lihat minus kita ini sebenarnya more than 12%, mungkin udah mendekati ke 15%. Maka tadi sebetulnya nih subsidi pemerintah penting, terutama dari bank. Relaksasi bank itu harus dikerjakan real. Karena bunga deposito udah turun sekarang ini, hampir nggak ada, 4,5% per tahun. Makanya kreditnya kalau mau beda 3%, ya paling 6%, 7% paling tinggi. Sekarang kan masih kredit tinggi. Pak Kun, apakah persoalannya kemudian relaksasi yang sudah Pak Presiden kan selalu mengatakan relaksasi. Apakah di lapangan sebenarnya tidak dirasakan oleh pengusaha atau belum dirasakan oleh pengusaha? Banyak belum dirasakan, ada udah merasakan, kan begitu. Bansos tuh sudah ada yang merasakan, tapi banyak yang belum merasakan. Tapi kalau yang BLT untuk pekerja kemarin sudah dirasakan. Kalau perusahaan tertib administrasi, termasuk bayar BPJS. Syaratan karyawan itu upahnya di bawah 5 juta, itu sudah dikerjakan. Tapi kan banyak UMKM itu kan karyawannya nggak terdaftar, nggak dimasukkan asuransi, karyawan lepas, karyawan harian, karyawan kontrak kadang-kadang lupa. Itu yang dapat yang pegawai hotel, pegawai apa yang udah resmi dia sebagai pekerja di situ. Dapat BPJS-nya. Tapi itu menolong juga. Nah, sekarang kalau makin lama kena PHK, otomatis mereka nggak dapat asuransi kan, nggak dibayari BPJS-nya, berarti nama orang itu hilang nanti, nggak dapat lagi BLT yang 600.000, kan ke sana.
Berarti dramatis juga ya Pak ya sebenarnya. Lumayan, ya, itu. Okay, Nah, termasuk nanti ada bansos ke masyarakat. Ya. Yang sudah kemarin kan terjadi di Jabodetabek di Jakarta itu kan sembako yang sebanyak 300.000 misalnya. Itu buat masyarakat juga menolong sebetulnya. Baik. Pak Kun, kalau kita misalnya Pak Kun menyebutkan tentang UMKM gitu ya. Nah UMKM kita ini kan juga biasa tetap berproduksi, tapi karena sektor pariwisata yang kacau seperti sekarang, gimana harusnya sekarang UMKM? Kalau produknya harus mungkin yang harus... untuk industri dalam negeri misalnya, yang untuk lokal agak berat sekarang. Ekspor masih ada permintaan dikit walaupun ada banyak kendala. Pengendala kiriman barang, kontainer harganya mahal, kelangkaan kontainer, kelangkaan penerbangan internasional. Tapi itu masih ada permintaan. Ya. Yang domestik kita lihat, mal-mal itu kan sepi sekarang. Banyak juga minimarket udah pada tutup. Itu banyak sekali. Ya. Karena rugi dia dibuka, tutup malah. Tutup malah. Ini yang punya mall minimarket kadang-kadang satu perusahaan sudah 100 minimarket misalnya. Itu banyak yang tutup. Kalau yang modalnya kecil ya mulai dibuka, dicoba supaya ada pembeli. Nah, banyak yang kecil-kecil UMKM misalnya spa, salon kecil-kecil, itu banyak yang tutup. Padahal kalau mungkin dibuka karena ada yang takut segala kan. Ini kan otomatis dia itu mau buka lapangan dia sendiri kan, dan keluarganya gitu kan. Nah begitu-begitu. Ini banyak. Termasuk kos-kosan misalnya, ini yang sepele aja. Dulu punya 100 kamar, mungkin sekarang huniannya tinggal laku ya barangnya. Nggak laku, nggak ada, walaupun diturunin. Orang juga takut sama orang baru kan, mau nggak di swab test dulu? Dia nggak mau karena mahal kan gitu kan. Kalau hanya rapid itu kan nggak akurat. Banyak orang yang punya kos-kosan itu sekarang juga kosong, walaupun harga udah diturunin. Baik, Pak Kun, pariwisata sebenarnya harus menjadi lokomotif, tetap menjadi lokomotif kalau mau bangkit pariwisata Bali. Ekonomi Bali, pariwisata harus dibangkitkan kan gitu. Nah ini sudah ada wacana misalnya Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif akan berkantor di Bali. Tanggapan Pak Kun? Urusan berkantor tuh nggak masalah, sekarang udah sekarang kan tuh kan ngomongnya pakai WA aja, tolong buka Bali, tinggal main perintah aja kan. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Duduknya di Jakarta, di Solo, di Jogja, di Bali nggak ada pengaruh. Sekarang itu yang penting permintaan pengusaha itu apa, didengarin. Kan begitu. Jadi itu yang penting sebenarnya. Kalau ngantor di Bali kebijakannya nggak pro Bali ya percuma juga. Percuma juga ya. Nanti malah daerah lain komplain, wah Bali dianak emaskan misalnya gitu kan. Memang Bali ini yang paling siap pariwisata Bali. Kebetulan ekonomi tergantung pariwisata itu Bali. Karena ekon pariwisata Indonesia itu Bali. Yang lainnya kan campur, makanya nggak terasa. Jogja itu nggak begitu terasa. Industri tekstil, industri handicraft masih jalan, batik masih jalan. Karena apa? Karena memang kebanyakan wisata domestik. Sekarang ini yang mau buka domestik aja bisa pakpok. Ya minus-minus sedikit tapi masih pakpok. Kalau Bali tergantung domestik agak berat. Banyak wilayah yang dulu tergantung wisatawan Australia. Sekarang suruh berubah ke domestik. Agak berat memang. Nggak bisa mendadak itu. Apalagi kita pengusaha atau pekerja hotel saya menjadi petani. Petani kan juga perlu lahan kan. Saya mau nanam apa? Kan perlu lahan. Punya nggak lahan di kampung gitu, mau nanam padi, mau nanam singkong, mau nanam ketimun misalnya gitu, kan perlu persiapan. Memang ini Bali, yang khusus Bali ini hanya pariwisata harus dihidupkan dulu. Kalau daerah lain nggak perlu. Misalnya Jawa Timur, dia kan industri manufaktur banyak. Di Bali ini udah lama nggak pernah diperhatikan industri manufaktur. Cari tukang jahit itu udah puluhan tahun susah sekali. Dulu kan BLK tuh didik orang jadi tukang jahit. Susah ya. Karena nggak ada, semua dilatih untuk jadi pekerja spa. Langsung kerja di luar negeri. Ini Bali terakhir 10 years. Jadi industri yang lain nggak pernah dihidupkan. Ini yang jadi masalah. Maka kita hidupin dulu Bali itu dengan sektor pariwisata. Paling gampang karena itu sudah ada, swastanya udah siap. Karena untuk shifting ke sektor lain agak berat Pak ya, bisa tapi pelan-pelan, Pak. Industri tukang jahit juga harus untuk training orang Pak misalnya gitu. Handicraft training orang kan banyak orang pindah dari handicraft juga kan ke sektor pariwisata. Pak Kun, tadi Pak Kun menyebutkan nggak penting sebenarnya seorang menteri berkantor di Bali, menteri ke pariwisata misalnya. Tapi yang penting adalah kebijakannya. Betul-betul. Nah kebijakan apa nih yang betul? Ya ini yang pro Bali tadi. Kalau perlu airport dibuka, ada subsidi mungkin masalah rapid test, masalah PCR-nya, ada subsidi penerbangan bawa tamu sebanyak-banyak ke Bali. Tadi bunga bank yang kredit sekarang 11% atau jadi 6%, 7%. Pengusaha ya. Ditambah kreditnya supaya dia bisa recovery. Karena kan perlu gaji karyawan nggak ada uang. Kalau disuruh kita menerima pegawai-pegawai itu masih full support. Sekarang kan kebanyakan kerja 15 hari.
gaji separuh. Ada yang kerja cuma 25%. Diliburkan, dapat gaji dulu misalnya 10 juta, sekarang dapat 2,5 juta. Kalau yang UMP kan 3 juta, sekarang tinggal 1 juta. Kan tidak cukup. Ini contoh-contoh saya lihat di Nusa Dua itu yang kedi-kedi itu. Dulu bisa kos di Nusa Dua dengan harga 1 juta per bulan. Sekarang kalau rumahnya di Kelungkung atau di Tabanan, pulang kampung everyday. Karena ngedi hanya seminggu 2 kali. Nggak cukup tipnya. Misalnya nih contoh yang kecil-kecil kan. Dan ini sudah banyak begitu. Yang real itu tadi. Bank nyubsidi pengusaha-pengusaha besar, ditambah utang. Itu real. Airport dibuka secara internasional, dipermudah. Kalau memang ada peminat penerbangan dari Australia mau datang ke Bali, ya welcome aja. Tapi selama dia bawa penumpang kan, yang penting penumpangnya nggak bawa penyakit, itu aja. Harus dipastikan tidak bawa penyakit. Harus dipastikan. Orang Singapura mau ke sini, silakan kita buka. Beri mereka yang bawa. Singapura Airlines, jangan Garuda. Kalau kita Garuda malah rugi kan. Nanti gitu misalnya tamu dari Taiwan mau ke sini, silakan. Tadi persyaratan di rumah di airport tuh udah ada dokter-dokter yang mau swab test cepat kan ada. Masalahnya kan biaya itu. Jadi akhirnya kalau itu harus bayar yang cepat itu kan swab test sampai 2 juta, 2,5 juta. Kalau yang 1,1 juta itu 3 hari baru selesai. Misalnya kan gitu kan. Kalau rapid antigen kan murah, 200-an ribu itu berapa lah. Itu harus siapin. Kalau saya, kalau yang lain tuh nanti akan ngikuti. Itu yang kebijakan Pro Bali Pak ya. Bali itu menterinya mau di mana aja boleh. Ya, di Bali juga nggak apa, kita biar saling kenal kan. Boleh juga di Bali. Aku juga ada HP-nya beliau ada itu sebenarnya. Udah di WA ini dijawab, oh ya terima kasih Pak. Saya udah ngasih masukan tentang pantai yang kotor, tentang airport yang semrawut. Datang airportnya udah 5 star. Datang keluar semrawut. Taksinya semrawut. Kan bisa ditata dengan baik. Di Jakarta bisa, Surabaya bisa, Jogja bisa, kenapa Bali tidak? Harusnya kontor-kontornya ditambah. Kalau jumlah taksi itu ada 30 perusahaan, ya 30 kontor lah. Langsung ada rate di situ, oke mau ke Tabanan 100.000 mau misalnya gitu kan. Fake, nggak usah ngantri-ngantri. Atau kalau mau internasional, airport taksi itu harusnya pakai Argo. Semua yang murah itu pakai Argo. Kecuali limousine service. Taksi yang mahal ada Alfa, kita belum sampai ke sana Pak ya. Airport kita belum sampai ke sana. Belum sampai. Tapi di dalamnya itu udah mewah. Sudah mewah ya. Tapi di luar ini masih. Nah itu perlu kita mengakui diri. Baik. Introspeksi diri. Baik. Pak Gun, mungkin di akhir talkshow kita kali ini Bali Post Talk ini tentang bagaimana kita menjaga Bali dari sektor pengusaha Pak Gun. Apa yang Pak Gun ingin sampaikan kepada masyarakat, pemerintah? Nah, sekarang ini yang perlu dijaga Bali itu ada 4 sebenarnya. Tapi ini sudah kita ngomong berkali-kali. 1, kebersihan Bali. Di distrik Anies di Pasar itu masih kotor, pantai masih kotor. Tapi walaupun kerja bakti kita perlu alat-alat berat yang mempermudah membersihkan pantai. Apalagi ini kiriman sampah banyak sekali. Di mana-mana ini di Bali, terutama di Kuta, Seminyak. Perlu alat, perlu truk yang modern biar gampang ngangkut itu. Perlu alat berat yang membantu. Kita gotong orang sudah. Itu kan gara-gara Pak mantan Menteri Luar Negeri, wakil mantan Menteri muat di Facebook itu kan, oh Bali kotor. Kalau yang ngomong saya mungkin saya disalahkan. Kan gitu. Contoh 1. Keamanan Bali perlu ditingkatkan. Keamanan. Terus infrastruktur. Kemacetan sekarang nggak macet karena nggak ada turis. Nanti kalau ramai macet lagi. Nah, bagaimana caranya kalau kita berani revolusi? Toko-toko yang nggak punya parkir disuruh bikin parkir. Jangan mobil-mobil itu parkir di jalan raya. Restoran juga gitu, hotel juga itu harus cukup untuk parkir. Kalau dia tamunya 300, ya cukuplah untuk parkir mobil berapa biji kan gitu. Misalnya contoh, infrastruktur perlu dibenahi itu aja. Keamanan, kebersihan itu aja. Dan kesehatan juga itu ya kesehatan jelas. Tapi ini kan sudah mulai kan. Jadi sudah mulai ada yang corona ini sebenarnya kan baru kan. Lalu ke secara kan sudah bagus. Tadi yang disinggung masalah rumah sakit internasional. Itu kan hanya nama sebenarnya. Yang penting tenaganya juga internasional. Rumah sakit kita kalau dibikin itu yang penting kan perawat bisa bahasa Inggris. Dokter-dokternya pintar bahasa Inggris kan itu aja. Internasional itu yang maksudnya. Baik, terima kasih Pak Gun atas waktunya. Banyak biasa sudah memberikan kita juga informasi. Optimisme lah katakan begitu, walaupun di tengah kondisi yang agak masih belum jelas ini kapan akan berakhir. Tentu pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang lebih baik lagi, lebih tegas lagi, lebih konsisten. Itu yang terpenting dan menjaga Bali adalah tanggung jawab kita bersama. Menteri berkantor di Bali oke saja gitu, tapi yang penting adalah kebijakannya untuk membela Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.